ada labelnya, dan sudah tahu fitur mana yang akan kita gunakan gitu kan, fitur-fiturnya apa yang penting gitu kan. Terus kita buat modelnya. Dan ini adalah proses testingnya, di mana data baru dengan fitur yang sama, masukkan ke model, maka kita akan dapat hasilnya. Bagaimana dengan unsupervised learning? Di sini datanya, kita cuma punya data banyak, kita tahu fiturnya, tapi belum ada labelnya. Nah, di situ makanya modelnya inilah nanti yang akan bisa mengetahui label dari data tersebut apa gitu. Caranya gimana? Dengan mengukur jarak kedekatannya, likelihood. Bagaimana data outputnya itu tadi bisa, oh data yang ini mirip-mirip nih karena nilainya mungkin sama kayak 4,5, 5, 5,5 dibandingkan dengan yang 10, 9,5, 9 gitu. Kan beda ya, lumayan. Nggak mungkin dong 4,5-nya digabungkan sama 10. Jadi gitu. Jadi cara unsupervised learning ini outputnya yang diharapkan adalah dia bisa mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya. Bisa salah satu cara ini likelihood. Terus bisa juga dengan menghitung jarak Euclidean distance seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi contoh kalau dia reinforcement bagaimana gitu. Reinforcement adalah ketika dia bisa mengambil keputusan. Nih, jadi salah satu caranya kan dia ini ya harus punya sebuah state, ada aksi dulu untuk mendapatkan reward dan ada state di mana otak ini harus bisa memberikan keputusan apakah lanjut main, apakah kena penalti, apakah game over, seperti itu. Jadi, kita yang pasti adalah memodelkan apa yang dimodelkan dari reinforcement learning, state-nya, apa itu aksinya. Jadi, kalau state-nya mulai, berarti action-nya apa? Action-nya mungkin, kalau mulai, action-nya terus main sehingga dapat reward, atau santai aja mainnya, rewardnya sedikit, misalnya seperti itu. Ini jadi bagaimana kita mengklasifikasikan state dan action itu gitu, secara terpisah aja gitu. Ini jadi kalau di coding ya if else doang gitu kan ya. Terus sekarang bagaimana kita mengintegrasikan, kita mengkorporasikan state yang udah dibangun secara individu tadi, state dengan aksinya, dengan hubungannya antara state tadi. Maksudnya, kan ini tadi udah dibuat secara terpisah ya. State ada action-nya apa, state 2 action-nya apa, state 3 action-nya apa. Dan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghubungkan state-state ini di sini jadinya. Jadi bagaimana menghubungkannya adalah ketika, oh state 1 ini ternyata untuk berhubungan dengan S2 yang ini, state 2, dia sering gitu, probabilitasnya itu 100%. Berarti habis state 2 ya pasti state 3, itu ibaratnya gini, kalau kita mainan Pac-Man, kemakan monster ya pasti game over gitu. Dan itu ternyata nilainya 100% probabilitasnya. Terus ini, tapi berbeda kalau kita main Pac-Man, ternyata makan buah-buahnya, ternyata kita dapat reward gitu. Kita jadi kebal ngelawan si monster, seperti itu ya. Ini gampangannya aja. Nah, terus ini ternyata reinforcement learning itu bisa kita modelkan dengan model Markov. Namanya model Markov, di mana future is independent of the past given the present. Jadi, yang perlu kita tahu itu adalah masa depan itu independen. Masa depan itu tidak berhubungan sama masa lalu, hanya berhubungan sama masa sekarang. Ngerti ya? Ini sangat filosofis sekali nih kata-katanya ya, kayak motivator gitu. Tunggu, saya mau kasih gambaran. Nih, ini sekarang present, hari ini. Esok,
future, seterusnya di sini ya. Ini adalah hari lalu, masa lalu. Masa lalu itu adalah past. Nah, jadi intinya kalau memodelkan reinforcement learning, kalau kita terlalu bergantung dengan masa lalu, kita nggak maju-maju, ribet nanti cara memodelkannya. Makanya kita cara memodelkannya adalah dengan Markov tadi, karena future ini hanya bergantung dari masa sekarang. Masa lalunya gimana kita udah nggak lihat, gitu. Karena udah model di masa sekarang pun sudah dimodelkan berdasarkan masa lalu kan, gitu. Jadi sebenarnya ya yang kita fokuskan tinggal bagaimana memodelkan masa depan berdasarkan masa sekarang, seperti itu. Semoga menjawab. Nah, nanti dalam penerapannya, ketika kita punya sebuah masalah, yang paling penting kita tahu adalah bagaimana kita memodelkan matematiknya kan dulu, memodelkan matematik. Ini jangan takut dulu, nggak seperti ini ya. Ini hanya model. Kalau nanti sistem itu kompleks, ini untuk menghitung profit over time. Jadi kita mau mengaplikasikan kayak apa namanya baterai gitu kan, dan kita harus ngecek untungnya berapa sih kalau kita laksanakan dalam waktu misalnya 10 tahun seperti itu. Nah, ini objective function-nya salah satunya cara memodelkan. Nah, untuk aplikasi kita itu yang penting kita harus tahu objective function dari masalah yang akan kita buat itu apa gitu kan. Karena objective function ini berhubungan dengan fitness function untuk mengetahui, untuk nanti dipakai untuk evaluasi model kita gitu. Dan kita harus tahu constraint-nya apa. Nah, constraint ini batasan-batasannya apa. Oh, ternyata misalnya ini total charge-nya nggak boleh lebih besar dari total charge dari baterai, misalnya seperti itu. Jadi, ini adalah constraint yang harus kita kenalkan di awal, agar nanti objective function-nya ini terpenuhi. Dan selain constraint dan objective function, apa yang harus kita tahu? Ya, variabel apa yang kita mau cari, gitu kan ya. Jadi kalau di sini CM, DM, dan ET ini adalah variabelnya. Nah, cara menuliskan matematiknya untuk constraint dan objective function ya seperti ini nanti. Jadi kita harus tahu dulu desain apa yang mau kita inginkan agar kita bisa memformulasikannya seperti ini. Ini untuk kasus-kasus yang kompleks sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ke algoritma. Algoritma tadi sudah sering disebut bahwa ada supervised, ada unsupervised, ada semi-supervised. Ya, ada pertanyaan kah? Bangun tidur kah? Oke, ini data tadi kalau supervised itu udah terklasifikasikan dengan baik. Dia adalah bundar merah, plus biru dan bintang hijau. Udah pasti dah, karena sudah punya label. Ketika unsupervised, ketika datanya ini kita nggak tahu kan warnanya seperti apa, semuanya bundar nih, semuanya bundar-bundar biru. Tapi karena ternyata karena posisinya agak di atas seperti ini, yang satunya agak di sini dan satunya lagi agak di sini. Oh, ini nih likelihood kayaknya sih ini sekelompok gitu. Atau yang ini kayaknya juga sekelompok nih. Dan ini batasannya nih, boundary-nya ada di sini, yang ini di sini. Karena likelihood tadi, efek ketetanggaan gitu. Kedekatan antara dia dengan tetangganya. Neighborhood, atau likelihood gitu ya. Kalau semi-supervised adalah ketika data itu ada beberapa data yang dia terlihat sudah punya kelompok, tapi ada beberapa data yang tidak gitu. Jadi mungkin bisa jadi ketika data itu awalnya sudah punya kelompok, sudah ada labelnya. Tapi kemudian kita dapat data baru gitu dari project manager di mana dia cuma data tapi nggak ada labelnya. Nah, tugas kita adalah gimana kita bisa mengklasifikasikan data yang tidak tahu rimbanya tadi itu menjadi kelompok-kelompok yang sudah kita miliki. Itu ya. Nah, sekarang
tadi sebuah performance dari algoritma kecerdasan buatan itu, dari sebuah kecerdasan buatan adalah salah satunya selain input adalah kita harus bisa mendapatkan feedback dari output sistem kita. Nah, berarti apa? Performance itu bisa diobservasi dari nilai errornya gitu kan. Ketidaksesuaian hasil model kita dengan target yang kita inginkan, seperti itu. Kalau di supervise, kita harus bisa kita lihat dengan melihat error yang rendah. Kalau dia tadi supervise kan contohnya forecasting ya, berarti ada nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Berapa jarak nilai prediksi dengan nilai sebenarnya? Itu yang bisa kita, salah satunya, yang bisa kita lihat gitu. Atau dengan ini memaksimalkan probabilitasnya gitu. Maksudnya apa? Misalnya tadi yang kita pakai adalah classification-nya supervised learning. Kita sudah punya data, udah punya label. Jadi seberapa banyak model itu menjawab benar ketika kita masukkan data, tolong pilih mana yang mangga, mana yang apel. Seberapa besar rate kebenaran si model bisa membedakan mana yang mangga, mana yang apel gitu kan. Itu maksud dari low error dan atau maximize probabilistic terms untuk supervised learning. Bagaimana dengan unsupervised? Unsupervised learning ini bisa jadi kita observasi dengan ini, minimum quantization error, minimum distance, ataupun maximum likelihood estimation. Nah, ini tadi nih intinya dia evaluator yang melihat seberapa dekat jarak suatu titik ini dengan titik sebelahnya gitu, titik tetangganya gitu. Agar nanti bisa outputnya adalah boundary dari data. Mana yang masuk kelas mana yang masuk kelas mana, seperti itu. Ada lagi tentang underfitting atau overfitting. Underfitting ataupun overfitting. Ada yang tahu ini artinya apa, underfitting ataupun overfitting? Silahkan. Coba dari gambar aja. Mana yang underfitting, mana yang overfitting? Atau ibarat gini deh.